Perempuan dan Anak APA Nusantara Tenggara Timur. Pertama-tama saya sampaikan mohon maaf Pak Habibur Rahman dalam perjalanan kemari, Bapak Ibu. Mungkin beliau agak telat, mungkin 8-10 menit akan sampai. Beliau minta agar rapat ini dibuka dulu. Mungkin setelah ini teman-teman APA NTT bisa menyampaikan nama dan maksud dan tujuannya hadir hari ini. Mungkin saya serahkan langsung kepada tim APA untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Ya, saya buka terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI, Bapak dan anggota yang sudah hadir. Ya, sebenarnya juru bicaranya adalah Ibu Ketua PKK ya, Provinsi NTT. Kalau demikian nanti perkenalan mungkin bisa disampaikan oleh Ibu. Saya sendiri Silvana Apitule, Bapak Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang. Tugas kami di sini menemani teman-teman APA. Saya serahkan mikrofon kepada teman-teman APA ya, Bapak. Terima kasih banyak. Silakan Ibu. Ya, selamat pagi. Terima kasih banyak kepada yang terhormat pimpinan dan semua anggota Komisi 3 beserta seluruh staf yang mau menerima kami pada hari ini. Salam jumpa, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan saya Sere Aba, Koordinator Forum Diaspora Perempuan NTT di Jakarta. Hari ini bersama teman-teman dari Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak NTT mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu anggota DPR RI Komisi 3 yang di tengah kesibukannya mau menyempatkan diri untuk menerima kami. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan peserta rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 yang hadir. Pada hari ini hadir bersama kami Ibu Asti Lakalena, Ketua TPPKK NTT, yang menurut saya ini adalah kali pertama di mana seorang Ibu Gubernur bersama warganya melakukan audiensi mengawal kasus ini dari awal kasus ini sampai dengan hari ini. Kami sangat beruntung bersama beliau hari ini. Hadir pula kawan-kawan yang langsung dari Kupang, semalam baru tiba jam 10 malam dari penerbangan dari Kupang. Kawan-kawan yang selama ini melakukan pendampingan advokasi dari kasus ini, yaitu kawan-kawan dari Aliansi dan Saksi Minor, ada Ibu Ruth, ada Romo Leo, ada Ibu Libi, ada Ibu Ansi dan Ibu Viol, serta juga datang pada hari ini adalah Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT, Ibu Ruth Laskoda. Pada hari ini juga hadir para komisioner lembaga-lembaga negara beserta staf yang dari awal bersama dengan kami. Ada komisioner dari Koalisi Perlindungan Anak Indonesia yang tadi dari awal sudah mengucapkan perkenalan. Ada dari Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ada Ombudsman Republik Indonesia, dan juga teman-teman aliansi CSO yang bersama-sama dengan kami dari awal melakukan advokasi terhadap kasus ini.
Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, perlu kami sampaikan bahwa sebelum kami sampai di sini, kami sudah melakukan beberapa langkah-langkah, yaitu pertama kali kami bersama dengan Ibu Gubernur melakukan gerakan bersama di Bundaran HI, menyuarakan tentang kasus yang ada di NTT. Selanjutnya, kami melakukan audiensi-audiensi dengan komisi-komisi nasional yang pada hari ini hadir bersama kami. Kami merasa perlu bahwa kasus yang adalah pelaku seorang mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widadharma Lukman Sumatmaja, bisa kita bayangkan seorang penegak hukum yang harusnya melindungi dan mengayomi masyarakat justru menjadi pelaku terhadap kejahatan seksual terhadap anak-anak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami atas izin pimpinan, kami beri kesempatan kepada Ibu Gubernur kami, Ibu Asti Lakalena, untuk memaparkan gambaran keseluruhan kasus ini yang nanti mungkin akan diikuti oleh penjelasan oleh teman-teman yang melakukan pendampingan di Kupang. Terima kasih. Izin, pimpinan. Baik. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Ibu yang terhormat, berkenan untuk menerima kami. Saat ini tadi sudah diperkenalkan secara singkat. Jadi kami dari Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur ini kumpulan dari berbagai lembaga, CSO, berbagai institusi yang menaruh perhatian terhadap kasus ini, baik yang di Kupang maupun yang di Jakarta. Jadi ada sekitar lebih dari 20 lembaga yang tergabung, termasuk juga TPPKK di sini hadir bersama dengan teman-teman. Ada juga dari pemuka agama, rohaniawan yang juga hadir saat ini. Selamat pagi Bapak Pimpinan. Ya, baik, terima kasih Bapak. Saya Asti Lakalena dari TPPKK dan juga dari Aliansi Perlindungan Perempuan Anak Nusa Tenggara Timur. Jadi tadi sudah diperkenalkan singkat oleh Ibu Sere, juga dari KPAI, Ibu Silvi sudah menyampaikan perkenalan singkat. Saya teruskan saja. Saat ini kami ingin menyampaikan secara singkat apa yang terjadi dan apa yang membuat kami hadir di sini. Slide. Latar belakangnya adalah kejahatan seksual yang dilakukan oleh AKBP Fajar yang saat itu menjadi Kapolres Ngada, saat ini sudah ex Kapolres Ngada, terhadap 3 anak saat masih menjabat sebagai Kapolres Ngada merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, hak asasi perempuan dan anak, dan penghinaan terhadap mandat institusi penegak hukum. Kejahatan ini meninggalkan luka mendalam bagi para korban, keluarga, dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Di sisi lain, kasus AKBP Fajar ini menjadi gerbang untuk membuka fenomena gunung es, menjadi kunci pembuka kotak Pandora, fenomena kejahatan seksual yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, dan mungkin ini juga fenomena yang terjadi di Indonesia. Hal ini terus meningkat dalam 15 tahun terakhir. Fakta bahwa 75% narapidana di NTT adalah pelaku kejahatan seksual menjadikan NTT sebagai provinsi darurat kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak. Jadi kalau di NTT bukan kasus pencurian, bukan korupsi, bukan apa, tetapi kejahatan seksual. Ini mengapa kami hadir perlu untuk datang kepada Bapak Ibu menyampaikan betapa urgensi dari permasalahan ini. Slide. Data kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTT dari tahun 2010 sampai dengan 2025 terus meningkat. Kemudian kalau pada 2024 data dari DP3A pengaduan yang ada di sana itu sekitar 400 kasus di 2024, tetapi pada 2025 baru sampai bulan Maret itu 139 kasus.
perkiraan di 2025 itu bisa mencapai sekitar 600 kasus kalau kita lihat dari sini ya. Jadi kenaikannya ada sekitar 50%. Saya pikir ini angka yang luar biasa, dan ini belum angka yang sebenarnya, karena tadi kita sampaikan bahwa ini adalah fenomena gunung es. Pasti masih banyak kejadian-kejadian yang tidak terlaporkan atau mungkin juga dari masyarakat belum melaporkannya. Slide. Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di NTT sangat beragam. Yang perlu dicatat, tadi sudah disampaikan, 75% dari 3.052 narapidana di NTT sampai dengan tahun 2025 ini merupakan pelaku kejahatan seksual. Kemudian data kekerasannya ada di nanti bisa dilihat di kertas kerja ini juga ada. Slide. Ini yang kami harapkan, yang kami sampaikan kepada Bapak pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, bahwa dari Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta Komisi 3 DPR RI untuk mengawasi dan mengawal proses hukum AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Suma Atmaja, ex Kapolres Ngada ini, yang sampai saat ini berkas perkaranya masih bolak-balik antara Kepolisian Daerah NTT dan Kejaksaan Tinggi NTT sejak awal Maret 2025, jadi sudah lebih dari 2 bulan, agar proses hukum dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tidak tunduk pada kekuasaan struktural pelaku, yang kebetulan memang saat ini sedang beliau kemarin di institusi kepolisian. Tetapi sebenarnya kami tidak hanya dengan institusi kepolisian, tapi siapapun yang berada dalam struktur kekuasaan itu juga kita tetap harus melakukan upaya hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak tunduk tadi pada kekuasaan struktural. Menjerat dan menghukum pelaku seberat-beratnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pidana penjara maksimal dan hukuman kebiri kimia, serta melindungi korban, keluarga korban, dan para saksi. Next. Yang kedua, meminta Komisi 3 DPR RI mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan penyidik Kepolisian Daerah NTT menjerat pelaku dengan undang-undang sebagai berikut. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, dan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Nah, kemarin yang belum dimasukkan dalam dakwaan itu tentang TPPO, undang-undang tentang TPPO, dan undang-undang juga tentang pornografi yang belum masuk ke sana. Next. Yang ketiga, meminta Komisi 3 DPR RI mendesak Kejaksaan Agung untuk memastikan Kejaksaan Tinggi NTT menggunakan dakwaan kumulatif kepada pelaku dengan undang-undang berikut, tadi yang sudah disampaikan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kemudian Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 terkait dengan informasi transaksi elektronik, kemudian Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juga, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Next. Selanjutnya, menerapkan ketentuan subsidi restitusi minimal 5 tahun penjara supaya memberikan efek jera. Dan juga yang ketiga adalah memastikan proses hukum yang ramah anak. Karena korbannya ini adalah anak-anak, Bapak Ibu. Jadi usia mereka saat ini 6 sampai dengan 16 tahun. Pada saat kejadian, korban paling kecil usia 5 tahun. Next, selesai. Demikian yang bisa kami sampaikan sekilas tentang apa yang terjadi
tentang kasus ini untuk bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. Nanti bisa kita elaborasi dan mungkin dari teman-teman dari izin kalau diperkenankan mungkin dari KPAI ingin menambahkan atau silakan. Ya. Silakan, Pak. Terima kasih. Mungkin tim dulu. Enggak, yang dari KPAI atau Selamat pagi Bapak Ketua yang kami hormati. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan ini. Perkenankan saya Silvana Apitule dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menambahkan beberapa hal saja Bapak. Yang pertama terkait dengan penanganan kasus yang kami mendorong agar Komisi 3 mengawasi kinerja lembaga penegak hukum agar memastikan bahwa kasus ini ditangani secara cepat, tepat, tuntas, transparan, dan adil. Yang kedua, mengingat tadi sudah disampaikan oleh teman-teman aliansi bahwa kasus ini sudah mengalami pingpong berkas perkara cukup lama. Yang kedua, mengingat deretan kasus cukup menonjol kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, kami mohon langkah pengawasan dilakukan dalam rangka pihak lembaga penegak hukum dalam hal ini kepolisian melakukan langkah-langkah pencegahan sistematik agar tidak terjadi lagi kekerasan seksual oleh aparat penegak hukum. KPAI mencatat beberapa kasus minimal di 3 tahun terakhir sejak tahun 23 sampai 25 pada umumnya penanganan kasusnya dilakukan dengan memberikan sanksi administrasi maupun sanksi disiplin. Namun kami berharap penegakan hukum yang maksimal sebagaimana disampaikan oleh teman-teman aliansi itu diberi perhatian oleh pihak kepolisian dan dalam hal ini kami mohon dukungan Komisi 3. Yang terakhir Bapak Pimpinan, mengapa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di NTT akan menjadi indikator keberhasilan pemerintah di tingkat nasional dalam melindungi anak-anak kita di seluruh wilayah Indonesia maupun anak-anak Indonesia di luar negeri. Mengapa? Karena kerentanan NTT yang berlapis-lapis. Provinsi NTT adalah provinsi dengan anak usia dini terbanyak di seluruh Indonesia. Kemudian Provinsi NTT adalah provinsi kedua yang tertinggi jumlah anak usia dini yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, di NTT prevalensi stunting tertinggi nasional. Kemudian NTT adalah salah satu dari 5 provinsi dengan jumlah anak SD yang putus sekolah terbanyak di Indonesia. Indeks pembangunan manusia terendah, indeks pelindungan anak juga terendah. Nah, mengingat kerentanan berlapis NTT sedemikian ini, maka apabila kepolisian berhasil menangani kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada dengan baik, dengan berhasil, maka ini akan menjadi contoh terbaik bagi publik dan bagi lembaga penegak hukum dalam penyelesaian masalah kekerasan seksual terhadap anak-anak yang mengancam anak-anak NTT. Yang terakhir ada dimensi internasional juga dalam kasus ini sebagaimana dalam kronologi yang disampaikan oleh kawan-kawan aliansi bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku ex Kapolres Ngada ini menjadi bagian dari sebuah jaringan internasional di mana yang bersangkutan memanfaatkan situs internasional untuk mendapat keuntungan dari kekerasan seksual yang ia lakukan. Mungkin demikian tambahan singkat kami, Bapak Pimpinan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Ya, terima kasih rekan-rekan. Saya mohon maaf tadi terlambat 10 menit, tapi acara rapat hari ini dimulainya on time ya tadi ya, Pak Rahul ya. Kami terima kasih sekali atas kehadiran rekan-rekan semua ya. Ada juga dari luar kota hadir ke sini menyatakan bahwa hal ini yang memang sangat-sangat urgent ya. Saya juga baru ini ya, karena kesibukan kita di sini ternyata udah 2 bulan juga nih berkas bolak-balik. Jadi teman-teman anggota juga ya Pak Mangihut, menurut saya tuntutan teman-teman ini langsung saja menjadi kesimpulan rapat kalau sepakat. Kan sangat-sangat tepat yang menjadi tuntutan teman-teman. Nanti ada diperkuat Pak Mangir, Bu Dewi ya. Kita semua marah Bu ya terhadap pelaku ini. Saya sendiri sih sampai merinding nih ya. Kalau hukum memungkinkan saya sendiri sanggup menembak kepala si pelaku ini gitu loh. Begitu kita marah dengan si pelaku ini ya.
Nggak apa-apa Bu, kami akan panggil Kajati dan Kapolda hari Kamis Bu ya. Nanti kita minta kalau memang nggak bisa semua teman-teman hadir perwakilannya, kan nanti kan ada space buat Pak Kapolda dan tim, Pak mungkin sekitar berapa orang perwakilan teman-teman, 10 orang kali ya yang bisa hadir. Nanti Kajati dan Kapolda kami panggil. Kami ingin sampaikan juga secara langsung kesimpulan rapat hari ini ya Pak Mangyud ya, kurang lebih nanti begitu ya, karena ini harus jadi concern Bu ya. Saya juga agak gusar kenapa bisa sampai 2 bulan bolak-balik, kalau faktanya ini sudah sangat jelas faktanya ya. Kalau yang ibu-ibu sampaikan tadi ya, itu kan aturannya, regulasinya, tapi faktanya itu sudah jelas. Seharusnya nggak sulit-sulit gitu loh, nggak sulit ini ya. Ini perkara yang bisa dengan cepat diproses sampai ke persidangan dan orang dihukum hukuman yang paling berat terhadap pelaku ini gitu loh. Kita akan kawal terus ya. Nanti Komisi 3 akan kirim tim juga ya, ada anggotanya ya, juga ada tim tenaga ahlinya ya, memantau langsung sidang persidang. Kita akan kawal terus. Tapi yang terdekat ya, nanti kita panggil Pak Kapolda dan Kajati ya. Mungkin ada penguatan tambahan Pak Mangyud, silakan. Senior kita ini yang paham ilmu penuntutan, silakan. Ya. Semua yang aliansi perempuan yang datang dari NTT. Ya, kita sangat prihatin Ibu ya atas kejadian itu, dan kita berharap jangan ada lagi hal-hal seperti itu terjadi di bumi Nusantara ini. Kita harus kawal ini penegakan hukum ya, apa yang disampaikan pimpinan tadi kita sepakat kita harus kawal. Namun sekedar informasi pimpinan, barusan saya telepon Pak Kajati, saya WA, baru hanya sekali berkas itu bolak-balik, baru hanya sekali dibalikan ke penyidik, tapi sampai sekarang belum dibalikan oleh penyidik karena pasal-pasal atau hanya sangat minim yang diberikan penyidik. Jadi jaksa menyuruh atau melengkapi agar semua peraturan-peraturan yang dilanggar termasuk pornografi segala macam supaya dicantumkan oleh penyidik. Tapi sampai detik ini berkas masih di kepolisian, di penyidik. Jadi ini data barusan pimpinan. Jadi nanti udah benar ya, kita panggil Kajati bawa timnya, termasuk ini kan di Direktorat apa Pak? Pidum ya, Pidum ya, siap. Berarti di Pidumnya dibawa, penyidiknya dibawa ya kan ya. Begitu juga dari Kejaksaan Tinggi yang Aspidumnya semua nanti Aspidumnya siap Pak, ya. Oke. Teman-teman berapa orang supaya spesial nanti cukup. Ya, lanjut. Baik, Pak Mangyud. Izin, jadi pada prinsipnya Kajati sudah menyatakan siap mengawal secara profesional terhadap kasus ini. Itu aja komitmen sementara yang bisa disampaikan. Terima kasih pimpinan. Bu Widya, silakan. Baik, bismillah, terima kasih. Gerak cepat Pak Mangyud. Ketua. Ya, tentu hari ini saya sebagai legislator perempuan yang ada di Komisi 3, kami perempuan di Komisi 3 hanya 4 yang mewakili. Tentu sebagai seorang ibu, sangat prihatin dan sangat emosional ya mengikuti kasus yang menimpa anak-anak kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Saya kebetulan dari Dapil Maluku, kami sama-sama dari timur ya. Memang banyak sekali memprihatinkan kasus-kasus banyak sekali yang Indonesia bagian timur khususnya yang menimpa ya. Angka prevalensi stunting juga cukup tinggi ya, permasalahan kasus-kasus kekerasan seksual ibu dan anak juga cukup tinggi. Tentu saya sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Komisi 3 bahwa kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Tidak ada alasan untuk melepas tersangka yang sudah terbukti melakukan kekerasan pada anak-anak kita ya. Tentunya kami siap bersama-sama dengan Ketua untuk mengawal kasus ini. Dan tentu sekali lagi saya sangat prihatin, mudah-mudahan apa yang kita harapkan kasus ini segera terselesaikan. Ya, yang pasti
tersangka segera dihukum seberat-beratnya, dan khusus untuk Kepolisian Republik Indonesia, Pak Kapolri mudah-mudahan juga atensi atas kasus ini. Setelah nanti mungkin Ketua kami mengundang Kapolda dan Kejati, tentu kami juga akan berusaha, Ketua kami semua akan berusaha untuk membicarakan lebih lanjut kepada pimpinan tertinggi Polri. Demikian Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widya, Pak Bimantoro. Berikutnya Pak Martin. Siap, terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati, ibu-ibu perwakilan dari APA, NTT, dan ada perwakilan dari KPAI. Yang pertama, saya sangat mendukung atas arahan pimpinan yang sangat bijaksana bahwa memang harus kita hadirkan dari mulai Poldanya, setelah itu Kejaksaan Tingginya, dan kita harus duduk bareng bersama perwakilan daripada APA ini sendiri, agar tuntutan ini bisa langsung tersampaikan kepada beliau-beliau dengan fungsi pengawasan yang kami miliki, sehingga ke depan kami berharap jalannya proses hukum ini bisa berjalan lancar dan bisa mendapatkan pengawasan ketat dari kami. Poinnya, kami sangat mendukung tuntutan dan harapan daripada ibu-ibu semua. Kami sangat prihatin dan kami ingin menyampaikan keprihatinan kami kepada anak-anak yang menjadi korban, keluarga yang menjadi korban, serta masyarakat NTT terutama yang berada di wilayah ini yang menjadi resah juga atas kejadian ini. Kami sangat mengutuk atas perbuatan daripada pelaku, dan kami sangat mendesak dan mendorong penuntutan yang seberat-beratnya kepada pelaku, hukum seberat-beratnya kepada pelaku. Yang tadi disampaikan oleh Ketua, kalau bisa pelaku ini dihukum secara maksimal, sehingga tidak ada lagi celah ke depannya ada kejahatan-kejahatan seperti ini lagi, terutama di NTT. Karena kami pun merasa tadi dengar dari cerita ibu-ibu sekalian bahwa banyak trauma-trauma yang terjadi di NTT. Kami berharap anak-anak di NTT bisa terbebas daripada trauma itu dengan adanya hukuman seberat-beratnya pada kasus ini. Mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih. Pak Martin, selanjutnya Pak Rudi. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi 3 yang kami hormati. Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur yang kami hormati, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir. Ini tentu luar biasa karena saya mendengar tadi ini langsung dikawal oleh Ibu Gubernur. Ini luar biasa karena Ibu Gubernur hadir langsung mengawal kasus ini. Berarti ini benar-benar atensi yang harus diperjuangkan. Karena ini sangat miris, 75% pelaku kejahatan seksual di Nusa Tenggara Timur. Ini luar biasa besar dan ini terbesar di Indonesia kalau saya lihat ini 75% kasus seksual. Dan benar saya sepakat bahwa apa yang disampaikan oleh pimpinan Bapak Ketua Dr. Habib Rahman tadi, kasus ini harus kita kawal sampai tuntas. Jadi betul-betul pelakunya harus hukumannya maksimal, karena mengingat besarnya kasus seksual di NTT. Jadi kami mendorong pihak kepolisian tentunya, baik Polda maupun kalau bisa kita tarik ke Mabes Polri untuk ikut mengawasi kasus ini. Karena pelanggaran pelaku kejahatan seksual ini memang terbesar di NTT, tapi di seluruh Indonesia juga berlaku. Ini banyak sekali, termasuk di dapil saya di Sulawesi Utara. Saya Martin Daniel Tumbelaka, fraksi Partai Gerindra, dapil Sulawesi Utara. Di dapil saya juga banyak ini pimpinan sama banyak kejadian serupa, dan saya juga termasuk yang cukup keras melihat masalah ini di dapil saya. Tentu saya melihat yang terjadi di Nusa Tenggara Timur harus ada atensi Polda maupun kita tarik ke kalau perlu Mabes Polri untuk bisa ikut mengawasi supaya kasus ini bisa segera terselesaikan dan tentu menekan
kejahatan seksual di Nusa Tenggara Timur. Itu mungkin dari saya, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Rudi, setelah itu Pak Rahul. Terima kasih Ketua dan pimpinan anggota Komisi 3 dari Aliansi Perempuan Perlindungan Perempuan Anak NTT dan dari Komisioner Perlindungan Anak, Bu. Saya perlu menggarisbawahi, Bu, bahwa Komisi 3 selama ini sangat atensi, perhatian betul terhadap kasus ini. Apa variabelnya? Variabelnya ketika kasus ini terbongkar, hampir seluruh fraksi, hampir semua fraksi anggota Komisi 3 ikut mengomentari ya kejadian atau peristiwa ini yang sungguh memalukan, ya, memalukan dan memilukan saya kira. Jadi kami juga kaget kalau kemudian kasus ini rupanya belum disidangkan, ya. Padahal Pak Ketua kita sudah menyampaikan buktinya sudah nyata, jelas, kok berlarut-larut. Nah, dan Pak Ketua kita sudah menyampaikan akan memanggil Kajati dan Kapolda. Saya kira ini solusi tepat untuk kemudian kita mendalami lebih lanjut lagi. Saya kira itu pimpinan, tanggapan dari saya. Terima kasih. Pak Rahul. Terima kasih pimpinan. Langsung saja mungkin kita fraksi Gerindra mendorong kasus ini agar transparan dan juga benar-benar mendapatkan keadilan, karena kita lihat di sini semangatnya semangat yang sama. Pak Ketua tadi menyampaikan juga kalau perlu kalau bisa dikasih izin ataupun kita bisa melakukan apapun, orang ini sangat kita kutuk Bapak Ibu semua. Karena kenapa? Orang yang seperti ini orang yang tidak memiliki hati nurani, yang mana anak kecil pun bisa dilakukan hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh orang dewasa. Dan ini menurut saya sangat membuat hati ibu-ibu semua membenci orang tersebut, dan juga berharap ke depannya kasus seperti ini tidak terulang lagi di NTT. Mungkin perlu ada penguatan Pak Ketua, kalau perlu kita memanggil Dirtipidum Mabes Polri untuk bisa mengawal kasus ini agar benar-benar kasus ini dikawal oleh Polda NTT secara transparan agar ibu-ibu semua bisa merasakan keadilan itu sendiri. Sekali lagi kami fraksi Gerindra mendorong ini agar kasus ini bisa terselesaikan. Izin pimpinan. Gus Abduh, PKB, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan teman-teman anggota Komisi 3, yang saya hormati dari APA NTT, saya atas nama fraksi Partai Kebangkitan Bangsa izin, ini kejahatan yang sangat biadab, apalagi kekerasan seksual terjadi terhadap anak kecil di usia 5, 13 dan ya anak ini belum tahu apa-apa dan masa depannya sudah hilang. Oleh karena itu dengan transparansi hukum yang sekarang yang ada, saya yakin teman-teman di Polri dan di Polda NTT khususnya masih punya hati, masih punya nurani, dan kita optimis ini akan diproses dengan seobjektif mungkin. Kalau perlu, tadi yang teman-teman sampaikan, semua fraksi sudah mengomentari, semua fraksi bahkan sudah mengutuk keras. Oleh karena itu tidak ada celah satupun untuk hukum kasus ini dihentikan atau dilindungi oleh siapapun. Kita backup semua total. Oleh karena itu mudah-mudahan secepatnya akan ada kejelasan hukum yang akan ditimpalkan kepada pelaku tersebut. Cukup mungkin sekian dari saya, terima kasih. Ya, teman-teman, kenapa saya desak untuk bicara semua supaya langsung quorum ini, Bu Gubernur, ya. Jadi langsung jadi kesimpulan tadi yang disampaikan. Bu Widya bisa dibacakan? Baik, terima kasih pimpinan.
Kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak atau APPA Nusa Tenggara Timur masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 Selasa 20 Mei 2025. 1. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolda NTT dan Kejati NTT untuk bersinergi dalam penanganan perkara kekerasan seksual dilakukan AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaat Maja secara transparan dan akuntabel. 2. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolda NTT dan Kejati NTT memastikan AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaat Maja dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Ketiga, Komisi 3 DPR RI meminta Polda NTT untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual di Nusa Tenggara Timur secara komprehensif, serta bekerja sama dengan berbagai kementerian atau lembaga terkait. Demikian, terima kasih. Ada masukan? Ya, izin Bapak Ketua dan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, mungkin tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu juga, ada baiknya Mabes Polri juga diundang, karena saat ini pelaku ditahan di Mabes Polri selama ini, di Bareskrim. Di Bareskrim, jadi ya, mungkin itu tambahannya Bapak. Tinggal dipanggil, nggak perlu di kesimpulan tapi yang akan dipanggil. Kayak Kajati, Kapolda dan Kajati kan nggak ada di kesimpulan tapi tetap kita panggil. Ya. Oke, baik. Teman-teman ya bisa sepakati? Izin pimpinan. Ya silakan. Izin pimpinan mau tambahan sedikit saja. Tadi kami menegaskan aspek pencegahan pimpinan karena kasus yang sama berulang juga dilakukan oleh aparat penegak hukum di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi ketika pimpinan memanggil Kapolri, mohon tanyakan langkah-langkah pencegahan yang sistematik agar ada kepastian hukum dan tidak ada yang kebal hukum dan anak-anak Indonesia merasa aman. Pasti. Ya, komitmen Pak Kapolri sangat tegas, Bu. Saya juga ini kontak-kontakan dengan Pak Kapolri, ya, luar biasa dukungan beliau untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Siap, terima kasih Pak. Oke, teman-teman, cukup ya. Dengan selesainya pembacaan kesimpulan, selesai sudah agenda kita hari ini. Nanti hari Kamis, Bu, koordinasi dengan sekretariat, berapa teman-teman yang bisa hadir. Jadi yang dari luar kota mungkin sibuk, ya kan, yang di Jakarta, ya kan. Nanti ke Pak Kajati, Pak Kapolda menyampaikan keterangan, mungkin ada yang kurang pas, teman-teman bisa kasih masukan di hari Kamis. Ya, oke ya, nanti koordinasi dengan Bu Ica nih di belakang saya nih, Bu Ica. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan. Bapak Pimpinan dan Bapak anggota Dewan, Bapak Ibu, apakah boleh kami foto bersama, mengambil gambar bersama? Juga teriring Bapak Gubernur kami, Bapak Melki Lakalena, bersama dengan seluruh Pemprov yang bersama dengan kami menyuarakan hal ini. Terima kasih.